Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk di pelajaran 7 dengan tema menerima kodo dan kodar. Dan langsung saja kita ke subtema yang pertama, yaitu memahami makna kodo dan kodar. Anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Gambar 7.2 ada bayi laki-laki dan bayi perempuan dalam box. Dan gambar 7.3 matahari bersinar di ufuk timur. Kedua gambar ini merupakan contoh dari kodo. Selanjutnya pada gambar 7.4 ada seorang anak yang sedang mengikuti lomba qiraah Al-Quran. Dan pada gambar 7.5 ada sekelompok anak yang menjadi juara sepak bola. Kedua gambar ini merupakan contoh dari kodar. Memahami makna kodo dan kodar. Iman kepada kodo dan kodar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya adanya kodo dan kodar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kodo. Kodo adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kodo dan kodar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini, tidak ada yang tahu. Begitu juga kita, tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Contoh-contoh kodo. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh kodo. Contoh-contoh kodo antara lain sebagai berikut. 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 2. Kematian yang pasti datang. 3. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada kodo. Seseorang yang beriman kepada kodo akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. 3. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. 4. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. 5. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan.
6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. 7. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Pengertian qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, jika kita ingin menjadi anak yang pintar, harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Contoh-contoh qadar. 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Hikmah beriman kepada qadar. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kita bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. 3. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku sekalian selalu meyakini dan memahami makna dari qada dan qadar. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.